Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, tetap optimis di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai dalam perenungan kita pada hari ini, saya mau mengajak kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih satu kesempatan indah kami kembali berdiam diri di hadapan Tuhan. Kami ingin melihat bahwa lewat kebenaran firman Tuhan kami diingatkan dan kembali dimotivasi oleh Tuhan untuk tetap ada dalam garis perencanaan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, hari ini kita akan berbicara dengan satu tema, aku dan seisi keluargaku melayani Tuhan atau beribadah kepada Tuhan. Ini konteks adalah di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15, saudara. Firman Tuhan ini bicara demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh Yosua. Karena Yosua sempat menyampaikan dalam konteks di ayat sebelumnya bahwa engkau masih ingat tentang peristiwa Tula di Mesir, bahwa ada Musa dan Harun yang dipakai Tuhan dalam kondisi demikian. Jadi Yosua itu mengingatkan saudara tentang tulisan-tulisan ini dalam pengilhaman tentunya karya Roh Kudus. Nah, kemudian Yosua memberikan sebuah penegasan kembali kepada mereka yang ada dalam konteks orang-orang pilihan Tuhan. Maka dia bilang, apakah engkau mau menyembah kepada Allah bentuknya itu adalah dewa, Allah ini atau Allah itu, terserah. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, dari kata aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan, kata beribadah itu diterjemahkan juga aku dan seisi keluargaku akan melayani Tuhan. Maka yang saya melihat dari konteks ini, saudara, menjadi berkat bagi kita semua. Setidaknya saya melihat ada 3 poin penting. Yang pertama adalah Yosua sadar bahwa tidak ada jawaban dalam hidup dia kecuali lewat Tuhan. Ini penting sekali, saudara. Sehingga sebagai seorang leader, sebagai seorang figur yang kuat, saudara, sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak yang teguh, saudara, dia harus memberikan sebuah contoh ketekunan bahwa memang tidak akan ada satu orang yang dapat menolong dia. Maka dia tahu bahwa ini komitmen yang teguh bahwa dia harus bersama dengan keluarga beribadah atau melayani Tuhan. Ini penting sekali, saudara. Nah, kita ini sering sekali bicara tentang Allah. Kita sering sekali ngobrol tentang Allah. Kita sering sekali berbicara tentang kebesaran Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah benar-benar merasakan sungguh-sungguh, bukan di pikiran kita, tetapi dalam hidup kita, bahwa memang Allah itu hidup, Allah itu nyata, Allah itu berkarya, Allah itu telah berbuat sesuatu yang baik dalam hidupmu. Nah, kalau Tuhan itu sudah berbuat, Allah itu sudah berbuat sesuatu yang terbaik dalam hidupmu, maka wajarlah, saudara, engkau harus punya komitmen bahwa aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan atau melayani Tuhan. Maka Yosua ini sudah melihat pertolongan Tuhan luar biasa. Melewati satu fase mereka masuk dalam sebuah suffering, padang gurun, masuk ke tanah perjanjian. Dan dia lihat, saudara, dalam 2 fase itu. Dan dia lihat bahwa memang Tuhan itu baik. Nah, ini penting sekali, saudara, yang saya mau sampaikan bagi kita semua. Aku dan seisi rumahku akan beribadah pada Tuhan. Yang kedua, kenapa Yosua katakan demikian? Tadi yang pertama kita sudah tahu poin itu. Dan yang kedua, dia mau mengajak bukan hanya dia saja yang merasakan kebaikan Tuhan, tetapi the whole family, seluruh keluarga dia, di dalam rumah dia juga harus merasakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Ini penting. Jadi masih ingat, saudara, tentang Nuh. Air bah terjadi, maka Nuh bersama keluarga yang masuk dalam bah itu. Supaya bukan hanya Nuh yang ditunjuk Tuhan sebagai orang benar dan layak ditolong, tetapi keluarganya pun juga demikian. Masih ingat dengan Sakeus, kehadiran Sakeus.
mengalami pertobatan. Bahkan seluruh isi rumah itu diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan dalam Kisah Rasul dijelaskan di situ, satu orang diselamatkan, seisi rumahmu diselamatkan. Jadi bukan hanya kita yang merasakan, tapi the whole family juga merasakan hal yang sama. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu apa, saudara? Ketika kau sudah melihat kebesaran Tuhan dan mengajak keluargamu juga melihat kebesaran Tuhan, merasakannya kembali, ingat baik-baik, mulai saatnya hari ini kita melayani Tuhan. Itulah poin yang ketiga. Melayani Tuhan bukan harus engkau jadi pengkhotbah, berdiri di mimbar, WL, singer, pemain musik. Tidak. Ketika engkau ada dalam marketplace, engkau bisa jadi berkat. Artinya apa? Bekerja di marketplace, tapi rasanya rasa melayani. Hebat sekali. Daripada melayani Tuhan, tapi rasanya seperti bekerja di marketplace. Ini penting sekali. Jadi walaupun kau bekerja di marketplace, tapi rasanya, spiritnya, hasrat dalam hatimu adalah bukan seperti melayani Tuhan. Itu penting sekali. Supaya semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Dan kita tetap yakin bahwa Tuhan akan beserta dengan kita. Mari saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Diberkatilah umatmu. Siapapun yang pegang firman ini, hari ini, kami mau melihat karya Tuhan kembali berbuat dalam hidup kami. Sehingga kami merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kami mau melayani Tuhan bersama dengan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis, semangat selalu. Tuhan selalu berkati saudara sekalian. Shalom.